Halo teman-teman, 大家好，欢迎大家来到好汉语 Good Mandarin。我是李叶钦老师 Suhardi. Oke, di video kali ini ya saya akan melanjutkan materi percakapan bahasa Mandarin yang bab 5 yang berjudul 图书馆在哪儿？图书馆在哪儿 atau 图书馆在哪里？图书馆在哪里 yang artinya perpustakaan ada di mana ya. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke materi kita lihat dulu kosakata yang ada di bab 5 ini. Yang pertama, 请问 permisi, 请问 permisi ya, artinya permisi numpang tanya ya. Di sini 请问. Yang kedua, 图书馆 perpustakaan, 在 ada atau di, 哪儿 di mana ya, mana, 就 sebagai kata depan hanya atau saja, 那儿 sana ya, beda dengan yang nomor 4. Ya, nomor 4 itu nada ketiga, nar. Ya, artinya mana. Yang nomor 6 itu ada nada keempat, nar, sana. Yang ketujuh, liu sui sheng, mahasiswa asing. Liu sui sheng, mahasiswa asing. Ya. Lanjutnya, shi tang, kantin. Su she, asrama, 办公室 kantor, 楼 gedung, 邮局 kantor pos, 银行 bank, 医院 rumah sakit, 商店 toko, 书店 toko buku, 知道 tahu atau mengetahui, 去 pergi. Oke, di selanjutnya ini adalah nama-nama tempat yang ada di Indonesia. Palitau, Bali atau Pulau Bali. Yajata, Jakarta. Wanlong, Bandung. Jugang, Palembang. Sishui, Surabaya. Mianlan, Medan. Patan, Batam ya. Oke teman-teman, itu adalah kosakata yang ada di bab 5 ini beserta dengan kosakata tambahan nama-nama kota yang ada di Indonesia gitu ya. Beberapa nama kota yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya kita lihat teks yang ada di bab 5 ini. Teks percakapannya, 请问留学生宿舍在哪儿？请问留学生宿舍在哪儿？ Permisi, asrama mahasiswa asing ada di mana? Ya, asrama mahasiswa asing. 留学生宿舍 ya, asrama mahasiswa asing ada di mana? 在哪儿? Nah, jawabnya karena kita tahu pasti tempatnya, kita langsung bilang 就在那儿。就在那儿. Nah, kita tahu pasti, bisa sambil tunjuk. 就在那儿. Seperti itu, ya. Nah, oke, kita selanjutnya kita akan coba ya mengganti kata-kata yang warna merah itu dengan kata-kata yang sudah saya sediakan. Yang pertama, 请问 titik-titik 在哪儿 berdasarkan gambar yang sudah saya sediakan, kantin. Kantin itu apa? 食堂. Oke, jadi jawabnya
请问食堂在哪儿? Permisi, kantin ada di mana? 就在那儿. Ya, karena kita tahu pasti tempatnya. Ya, 就在那儿. Selanjutnya, gambarnya ini adalah gambar asrama. Asrama itu apa? 宿舍. Oke. 请问宿舍在哪儿? Permisi, asrama ada di mana? Gitu ya. Oke, lanjutkan. Ya, office 8, gedung 8. 请问8楼, ya, 楼itu gedung, 8 itu 8, 8楼在哪儿? Ya, permisi, gedung 8 ada di mana? 就在那儿. Selanjutnya, ini adalah perpustakaan. Perpustakaan itu apa? Ya, 图书馆, benar. Ya, 请问图书馆在哪儿? 就在那儿. Seperti itu. Selanjutnya, ya, mereka sedang bekerja di mana? Kantor. Ya, di kantor. Kantor itu apa? Ya, 办公室. 请问办公室在哪儿? Permisi, kantor ada di mana? 就在那儿. Nah, ini adalah kosakata, ini adalah percakapan yang cara jawabnya itu adalah kita tahu pasti tempatnya. Kita langsung menunjuk 就在那儿. Bagaimana kalau dengan dengan tempat yang kita tidak tahu tempatnya, itu bagaimana cara menjawabnya? Nah, kalau seperti ini, 请问银行在哪儿? Permisi, bank itu ada di mana? 银行, bank ada di mana? Nah, karena kita tidak tahu, kita jawabnya 对不起，我不知道。对不起，我不知道. Maaf, saya tidak tahu. Nah, beda dengan yang tadi itu bahwa kita tahu pasti tempatnya, ya, kita bisa langsung tunjuk tempatnya. 就在那. Kalau ini 对不起，我不知道. Maaf, saya tidak tahu. Ya, seperti orang bertanya tempat, ya, bertanya tempat, mencari rumah teman, misalnya Anda mencari rumah teman, bertemu dengan orang yang ada di jalan, kemudian bertanya tempat atau rumahnya. Oh, permisi, rumah si ini di mana? Oh, karena orang ini tidak tahu, dia jawabnya, oh, mohon maaf, saya tidak tahu, seperti itu. Nah, sama halnya seperti yang ada di percakapan bahasa Mandarin ini. Ya, kalau kita tidak tahu, 对不起，我不知道, seperti itu. Oke, sekarang kita coba ganti ya dengan kata-kata yang sudah saya sediakan. Kantor pos. Kantor pos itu adalah 邮局. Nah, jawabnya 请问邮局在哪儿? 对不起，我不知道. Seperti itu. Kalau kita tahu, 就在那儿. Seperti itu. Oke, lanjut. Hospital. Hospital itu adalah 医院. Ya, benar ya. 请问医院在哪儿? Ya. 对不起，我不知道. Lanjut. Toko. Toko itu 商店. Ya. 请问商店在哪儿? Permisi, toko ada di mana? 对不起，我不知道. Lanjut. Toko buku. Ya, toko buku itu adalah 书店. 请问书店在哪儿? 对不起，我不知道. Seperti itu. Oke, kalau kita tahu, 就在那儿. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang bertanya tempat. Ya, bertanya tempat. Tanyanya apa? 你去哪儿? Kamu pergi kemana? Kamu pergi kemana? Nah, teman-teman bisa menjawab tempat-tempat yang sudah saya sediakan. Nah, contohnya, 我去巴厘岛, saya pergi ke Bali atau saya pergi ke Pulau Bali. Seperti itu ya. 我去巴厘岛. Oke, sekarang kita coba ganti dengan kata-kata yang berwarna merah ini. 你去哪儿? Kamu pergi kemana? Jawabnya, Monas itu di mana? Ya, Jakarta, Jakarta. Lanjut. Ini, 你去哪儿? Kamu pergi kemana? Ya, Bandung. 我去万隆, 我去万隆. Ya. Lanjut. Ini, 你去哪儿? 我去巨港. 我去巨港. Saya pergi ke Palembang. Ya. Lanjut. Ya, Surabaya. Surabaya itu adalah 泗水. 我去泗水. 我去泗水. Ya, saya pergi ke Surabaya. Lanjut. Ini adalah ya, Medan. Ada di Medan. 我去棉兰.
我去棉兰. Ya, 你去哪儿？我去棉兰. Seperti itu. Lanjut. Ya, sudah jelas tertulis itu Batam. Batam itu adalah Patan. Patan. 我去巴旦. 我去巴旦. Ya. 你去哪儿？我去巴旦. Seperti itu. Oke, teman-teman. Itu adalah semua teks yang ada di bab 5. Sekarang kita lihat latihannya ya. Oke, sekarang kita lihat kita menjawab sesuai dengan gambar yang disediakan ya. Nah, di situ gedungnya itu dia ceweknya itu menunjuk gedung itu. Gedung itu ada tanda plus. Plus itu apa? Rumah sakit. Ya, jadi pertanyaannya cowok itu mencari rumah sakit. 请问医院在哪儿? Permisi, rumah sakit ada di mana? Yang ceweknya bilang 就在那儿. Karena dia tahu pasti itu tempatnya. Itu di sana. Seperti itu ya. 就在那儿. Oke, selanjutnya. Ya. Mencari gedung 8. 请问楼在哪儿? Karena tidak tahu, 对不起，我不知道. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, di gambar itu tertulis 书店. Ya, pergi kemana? 你去哪儿？我去书店. Ya, saya pergi ke toko buku. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, cowoknya megang apa? Surat. Surat itu adalah berarti pergi ke kantor pos. 我去邮局, saya pergi ke kantor pos. Cara bertanyanya gimana? 你去哪儿? Ya, 你去哪儿? Kamu pergi kemana? Ya, saya pergi ke kantor pos. Lanjut. Nah, ini adalah lebih dari satu orang. Pakai kalian. Kalian pergi kemana? 你们去哪儿? 你们去哪儿? Kita lihat labelnya. Label yang ada di gambar itu. Apa tulisnya? 图书馆. 我们去图书馆. Karena ditanya 你们, ya, kalian, maka jawabnya adalah kami, ya, bukan saya ya, karena itu ada kesalahan, ada typo, ya. Seharusnya kami pergi ke perpustakaan, ya. 我们去图书馆. Seperti itu, ya. Selanjutnya. Nah, bagi teman-teman ya yang ingin menjawab, misalnya kamu ditanya, kamu pergi kemana, kamu dari mana, gitu ya, kamu dari mana. Nah, kita tidak bisa menjawab dengan bahasa Mandarin, tapi kita bisa jawab, kita tahu kita pergi mana, tapi nggak tahu gimana cara jawab dalam bahasa Mandarin. Nah, teman-teman bisa menggunakan, bisa mencampur bahasanya gitu ya, contohnya ya. Saya pergi ke rumah teman, 我去朋友家. Nah, misalnya kalau teman-teman pergi ke Mega Mall, ya saya pergi ke Mega Mall gitu loh. Tapi Mega Mall itu dalam bahasa Mandarinnya apa nggak tahu gitu ya. Cukup kita pakai langsung Mega Mall saja. 我去 Mega Mall, 我去 Mega Mall. Di sini ada typo lagi ya, pengnya nggak ada ya. 我去 Mega Mall, seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, saya pergi ke Monas. Monas itu dalam bahasa Mandarin apa sih? Ya, nggak ada kali ya. Ya ada, tapi eh, belum tahu apa namanya ya. Kita jawab. 我们去 ya, 我们去 ya. Kami pergi ke Monas gitu ya. Kami pergi ke Monas seperti itu. Ya. Selanjutnya, kami pergi jalan-jalan. Ya. 我们去逛街. 我们去逛街. Kami pergi jalan-jalan gitu ya. Hanya keliling-keliling saja gitu ya. Lanjut. Nah, mungkin teman-teman suka karaokean gitu ya. Tapi tempat karaoke-nya apa? Nggak tahu. Ya di Tiongkok juga begitu. Kalau Tiongkok tulisnya KTV juga ya, KTV gitu ya. Nah, 他们去 KTV, 他们去 KTV ya. Mereka pergi ke KTV gitu ya. Nah, pergi karaoke gitu ya. Lanjut. Kami pergi nonton bioskop. Ya, kalian pergi kemana sih gitu ya? 我们去看电影 ya, 我们去看电影. Kan 电影 misalnya nggak lupa dengan nama kan 电影 itu bioskop gitu ya. Tapi kalian taunya bioskop ya, bilang aja 我们去 bioskop gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya tidak tahu tempatnya gitu ya, tidak tahu nama bahasa Mandarinnya, teman-teman bisa menggunakan bahasa Indonesianya. Ya, nama tempatnya itu apa, seperti itu ya. Misalnya saya pergi ke Makassar gitu ya. 我去 Makassar. Nah, gitu aja sudah cukup gitu ya. 我去 Sulawesi ya, Sulawesi. 我去 Aceh gitu. Nah, seperti itu. Nah,
Oke teman-teman, itu adalah keseluruhan dari video percakapan bahasa Mandarin kali ini yang bab 5 ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini ya. Tetap dukung channel Good Mandarin Hao Hanyu dengan cara subscribe, like, dan komen dan share kepada teman-teman yang ingin belajar bahasa Mandarin. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.